Halo teman-teman semua, balik lagi bareng aku Syarif Sopata. Dan hari ini di hari ke-15 teman-teman. Gila, udah setengah bulan kita ngevlog. Dan di hari ini panas sekali teman-teman. Ini cuacanya udah mulai seperti di Indonesia teman-teman. Kalian ngeliat gak keringatku? Ya teman-teman, kalau di Eropa juga suhu udaranya bisa sampai 40 derajat gitu ya kalau musim panas kayak gini ya. Ya, tema hari ini, video ini temanya adalah kita bakal membahas hari tua di Swiss teman-teman ya. Jadi karena usia rata-rata di Swiss ini udah mulai naik, dan memang di daerah tempatku tinggal ini rata-rata kebanyakan orangnya udah usianya udah tua ya, maksudnya udah di atas 50-an, udah di atas 60-an. Ya teman-teman, harga diesel di dalam kota itu 1,8 ya. Kalau di jalan tol udah 2, berapa lebih teman-teman. Jadi harga bahan bakar di Swiss itu kalau di dalam kota lebih murah dibandingin kalau di jalan tol ya. Kalau di Indonesia gitu juga nggak sih? Oh, ada festival teman-teman. Festival makanan kayaknya. Wah, seru banget teman-teman. Ada acara buat anak-anaknya juga. Tapi kita makan dulu ya, karena udah lapar banget. Kita makan dulu teman-teman. Habis ini nanti baru kita makan makanan vegan teman-teman, atau vegetaris ya, kayaknya vegetaris deh nih, soalnya ada yang ada yogurt atau produk susunya, tapi harganya mahal banget di sini. Makanku hari ini kayak bule banget. Niks ya no? Teman-teman, banyak banget acara outdoor ya di musim panas ini. Tadi musik, terus ada banyak dari orang jualan-jualan, tapi ini disponsorin oleh bank ini. Tapi seru banget ya buat anak-anak, banyak kegiatan banget. Ya, kita jalan-jalan lagi lewatin stasiun utama. Ya teman-teman, tadi waktu kita lagi makan ada ngelihat nenek-nenek jatuh ya, dan kejadian kayak gitu tuh udah sering banget dialamin. Istriku udah berapa kali nolongin nenek-nenek atau kakek-kakek yang jatuh di jalan karena udah pusing atau gimana ya. Da, Messi. Ja. Oh, wenn Sie drin sind, Sie gerade ein bisschen. Im Rucksack oder? Nih teman-teman, kalau di sini beneran di supermarket tuh pasti jualan bunga ya. Dan di stasiun ini jualan bunga penting banget, karena kalau ada orang ada kelupaan, biasanya kalau Valentine atau hari ibu ini banyak banget antriannya teman-teman yang jualan, yang mau beli bunga ya. Ya teman-teman, di Eropa atau di Swiss aja lah ya aku bilangnya, yang paling tabu itu salah satunya kalau kalian ngasih hadiah atau ngasih bunga, tapi bunganya nggak asli teman-teman, jadi bunga plastik gitu. Itu bener-bener tabu. Dan satu hal yang di Indonesia mungkin biasa, lazim, tapi di sini no-go banget, itu misalnya kalian ngasih hadiah itu uang yang dibikin karangan bunga ya. Jadi uang yang digulung-gulung gitu, terus jadi kayak rangkaian bunga yang biasa sekarang kita lihat ya. Aku sering lihat orang ngasih hadiah gitu di Instagram, dan itu sangat-sangat no-go kalau di sini, kalau menurutku ya, karena aku belum pernah lihat dan aku nggak bisa bayangin reaksi orang Eropa kalau nerima hadiah kayak gitu. Toko buku bentar teman-teman, nyari hadiah buat temennya Seno. Yang aku suka di Eropa itu di Swiss maksudnya ya, karena aku di Swiss, aku pengen ngomong hanya ke Swiss aja, nanti banyak yang protes diaspora di mana gitu. Wah ya, diaspora tuh suka juga kayak netizen juga ya, suka protes. Iya teman-teman, yang aku suka tuh di Eropa tuh banyak toko buku yang kecil-kecil ya, yang kecil-kecil kayak gini, yang bukunya ada pilihan-pilihannya yang bagus gitu kan.
dan ada tempat duduk yang kita bisa baca buku. Kita bisa berlama-lama di sini. Aku senang banget kayak gitu. Kalau jadi bukan hanya satu toko buku besar gitu, tapi di kota tuh mungkin ada 4 atau 5 toko buku. Dekorasinya beda-beda, terus ada kafenya di dalamnya. Jadi nyaman banget kita mau nyari buku itu ya. Misalnya kayak gini nih. Sorry, suaraku serak ya. Jadi kita bisa duduk-duduk sambil ngeliat buku. Ini koleksi buku anak-anak, dan ini di stasiun utama ya, kecil termasuknya. Tapi pilihannya koleksinya itu bagus gitu. Jadi banyak yang lagi bestseller, atau kalian mau cari hadiah buat ulang tahun, kalian pasti kesini. Sorry teman-teman, ini panas banget, jadi aku nggak bisa mikir dengan jernih. Tau nggak, kalau di negara seperti Italia atau di Spanyol itu bahkan jam 12 sampai jam 2 siang atau jam 3 siang itu ada yang namanya siesta teman-teman. Jadi toko-toko tutup ya. Itu kayaknya bisa juga diterapkan di negara kita ya. Tapi mungkin kalau negara kita tuh orang terbiasa dengan panas ya. Kalau di sini karena 4 musim, jadi begitu masuk musim panas itu kepanasan banget, mereka nggak bisa mikir lagi kalau udah suhunya 40 derajat ke atas gitu ya. Oh ya teman-teman, di sini itu di Swiss salah satu hal yang menurut aku bagus banget ya dan perlu banget kita tiru itu adalah reklame. Gimana orang-orang di sini menempatkan reklame ya. Jadi reklame itu nggak di mana-mana, nggak dipasang sembarangan di tembok atau di mana, nggak ada spanduk-spanduk. Tapi ada tempat khusus, misalnya kayak gini, layar gini ya. Ya lihat teman-teman, nggak ada spanduk. Ini yang benar-benar aku harapkan banget suatu saat di negara kita begini ya. Enak banget, jadi buat mata tuh seger. Ya teman-teman, hari ini kita bawa stroller yang biasa sama stroller yang dari Thule karena panas banget kayak gini dan kita harus jalan. Aku nggak yakin kalau Seno kuat jalan gitu kan, makanya kita bawa 2 gini. Ini lalu lintas di sini teman-teman. Ya balik lagi masalah reklame tadi ya. Nih, ini salah satu tempat yang diperbolehkan pasang reklame. Memang kurang efisien sih sebenarnya siapa yang ngelihat di sini ya. Tapi ya intinya tuh teratur gitu. Maksudnya kita nggak bisa pasang reklame sembarangan. Ada tempat-tempat yang dikhususkan ya. Dan di sini jarang sekali kita lihat spanduk, hampir nggak ada. Lihat teman-teman, ini mirip banget kayak di Indonesia sebenarnya ya. Jadi ada pohon, terus ada tempat duduk-duduknya gini. Cuman perbedaannya kalau di Indonesia pasti ada rujak bebek, ada bakso. Terus kita bisa makan, itu perbedaan utamanya itu sih. Ya ada plus minusnya sih. Jadi kangen, jadi ngiler rujak bebek nih aku nih. Ya teman-teman, hari-hari kayak gini itu kolam berenang udah pasti penuh banget ya ini. Dan Sungai Rhine ini udah pasti penuh banget nih. Cuman kita nggak sempet kesana ya. Nah, Sungai Are di Bern juga kalau bulan-bulan seperti ini, tanggal-tanggal ini yang udah panas banget gini, ini juga ramai sekali. Ya teman-teman, ini udah mau nyampe tempat ulang tahun temennya Seno. Jadi kita berhenti ngevlog dulu ya, baru kita lanjut lagi nanti setelah selesai acara. Ini tipikal apartemen di sini teman-teman ya. Perbedaannya teman-teman, ini rumah. Ini rumah. Dan sebelah kanan ini apartemen. Jadi kalau di sini itu apartemen sebenarnya lebih apa ya? Lebih murah daripada rumah ya. Jadi kalau di sini ini punya apartemen bukan luksus ya. Lebih kalau kamu punya rumah baru itu lux gitu kan. Tapi kalau apartemen mungkin seperti kayak di rumah susun kali ya di Indonesia ya. Ya jadi rumah-rumah sebelah kanan ini jauh lebih mahal daripada. Oh ya teman-teman, salah satu hal yang menarik di sini yaitu toko-toko itu biasanya ada kaca, etalase kacanya dan nggak ada ditutupnya gitu, nggak bisa ditutup teman-teman. Jadi benar-benar terbuka begini aja, tapi nggak dimaling ya, nggak ada orang yang maling kayak mecahin kacanya gitu. Dan banyak banget toko-toko etalase di kota yang juga punya pakai kaca gitu, tapi nggak ada kayak kalau di tempat kita di mall-mall gitu kan biasanya ada apa sih namanya yang buat nutupnya gitu kan, kayak besi-besi yang buat nutupnya itu. Nah kalau di sini nggak ada yang pakai, jarang yang ada pakai begitu ya. Itu salah satu menurutku sebelah situ Seno. Itu salah satu kriteria amannya di sini menurutku ya.
Ya teman-teman, di sebelah kiri kita ini juga semuanya rata-rata apartemen ya. Ini apartemen yang bangunannya cukup tua, jadi sebenarnya terlihat lebih cantik daripada bangunan apartemen yang baru-baru ya. Aku lebih suka tinggal di apartemen yang tua-tua kayak gini nih. Jadi satu bangunan gini yang tinggal kurang lebih 4 keluarga ya. 4 keluarga, makanya nggak tinggi-tinggi. Nggak tinggi kayak pencakar langit gitu, nggak. Oh ya, tadi teman-teman aku mau bilang kalau apartemen di sini, apartemen atau rumah yang kecil itu ya, harganya di Basel udah, sebentar aku pencet dulu. Harganya di Basel udah nggak ada yang lebih murah daripada 15 miliar ya kalau dirupiahin ya. Jadi harga rumah gitu udah tinggi banget di sini, teman-teman. Ya, jadi harga rumah udah 15 sampai 17 miliar ke atas ya buat 4 kamar dengan 100 kuadrat meter ya. Jadi kecil banget, itu udah harganya udah segitu di Swiss atau di Basel ya, di kota besar seperti Basel. Jadi memang mayoritas orang Swiss itu lebih ke nyewa ya. Masyarakatnya nyewa rumah atau nyewa apartemen daripada beli. Aduh teman-teman, akhirnya sampai rumah lagi nih. Waduh gila, capek banget. Kalau hari panas kayak gitu, jadi kayak nggak berfungsi otak ya. Bukan berarti karena aku di Eropa gimana, cuman karena kita nggak terbiasa teman-teman. Karena 4 musim tiba-tiba panas 36 derajat gitu langsung. Biasanya karena summer cuma 3 bulan kan di sini ya. Oh ya teman-teman, sedikit balik lagi ke tema yang kebanyakan orang tua gitu ya. Tadi kita di tempat ulang tahunnya temennya Seno, itu juga rata-rata orang tua di sini yang punya anak ya, yang baru punya anak kecil-kecil kayak Seno gitu, rata-rata umurnya di atas 35 tahun. Jadi di grup di di playgroup gitu, kita salah satu orang tua yang paling muda sebenarnya. Jadi rata-rata dari mereka itu di atas kita semua usianya teman-teman. Makanya di sini trennya kalau di Swiss itu punya anak baru 35 ke atas teman-teman. Jadi memang usianya agak nua gitu ya. Karena orang-orang sini sekarang pengen cenderung berkarir dulu, mapan dulu, baru punya anak. Bagus juga sih sebenarnya. Jadi kualitas hidup anaknya bisa lebih terjamin gitu kan. Tapi ya yang disayangin nanti kalau anaknya umur 17 tahun, kita udah pada 55 gitu, udah agak tua gitu ya, mungkin udah capek juga gitu kan. Tapi tema ini nggak bisa kita selesaiin sekarang teman-teman, karena ini udah malam dan kita bakal lanjut lagi ngebahas gimana sih jadi tua di Swiss, hidup di panti jompo. Intinya apa ya, ini adalah masa-masa yang kutakutin ya tinggal di Swiss ya, karena aku juga udah mau udah 36 kan, mau nanti 40 gitu-gitu. Kita kadang terbesit juga kepikiran, wah kalau tua di Swiss seperti apa gitu kan. Dan kalau aku ngelihat panti jompo gitu-gitu, takut teman-teman rasanya. Tapi kalau pulang ke Indonesia juga nggak mudah gitu kan, nggak semudah yang dibayangkan kita pindah ke Indonesia di usia pensiun, karena kita udah terbiasa tinggal di sini. Oh ya teman-teman, ini aku dibawain empek-empek dari Pempek Mamemi dari Palembang ini. Ini temanku yang buat ya di Jakarta, dia namanya Feli. Ini ada nomor teleponnya kalau kalian mau pesen ya. Jadi nomor teleponnya tuh nanti aku tulis lagi deh nomor teleponnya, 0812-820-30288. WhatsApp only. Yuk kita masak yuk. Kita masak pempek nih. Kalian tahu kan aku orang Palembang aslinya. Ya teman-teman, aku tim pempek rebus ya. Jadi ini kita kukus pempek kapal selam dan lenjernya. Wah, makasih banget Feli. Obat kangen ini, obat kangen. Pempek Mamemi Palembang. Tuh ada nomor teleponnya tuh. Tuh, silahkan di order ya teman-teman. Cukanya nih, kental, enak banget nih kayaknya. Pempek rebus, pempek goreng. Wow, ini kalau di Palembang makanannya bukan bakso yang keliling ya, tapi pempek ya. Makasih banget Feli, kita cobain yuk. Ngecas banget ini. Kita cobain teman-teman, pempek ini udah lama banget nggak makan. Gila, nggak nyangka. Wah, ini sih khas Palembang banget. Jujur ini nggak bohong ya, lebih enak daripada pempek yang yang kalian bisa beli di mall itu.
ngirup cuko pempek dulu. Cuko pempek. Makasih Feli, kirimannya luar biasa banget, enak banget nih. Udah, aku makan dulu ya teman-teman ya. Ya udah teman-teman, sampai di sini dulu aja vlog ini. Semoga bermanfaat buat kalian. Sehat selalu dan kita ketemu lagi besok ya. Jadi jangan khawatir, setiap hari ya bakal ada vlog kecuali aku sakit atau ada kepentingan apa gitu ya. Ya udah, sehat selalu, sampai jumpa besok. Bye bye.